Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Jana. Wow, penulis asal Kalimantan Timur ini kisahnya selalu menarik untuk disimak. Tapi kisah kali ini dari dari Desa Lapengan, dari Tanah Jawa. Dan ini adalah based on true story, kisah nyata yang asli. Nyeremin banget nih kisah ini. Jujur ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa. Lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lelo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Desa Lapengan. Misteri keluarga Sumaji di Desa Lapengan. Malam di Lapengan begitu gelap dan sepi. Tak ada orang yang berada di luar rumah selepas Isya. Belum ada aliran listrik jauh dari kata terang. Jalan sepanjang desa masih batu berbalut tanah liat. Dari kejauhan, suara lesung bertalu-talu terdengar di tengah malam. Tak ada yang berani untuk memeriksa ataupun mencari arah suara. Semua orang meringkuk tidur di balik selimut tipis di atas dipan bambu beralas kasur kapuk tua. Lampu semprong dinyalakan, meski hanya menerangi di keremangan yang ketika paginya nanti akan menyisakan jelaga hitam di cuping hidung mereka. Sumaji terlelap, begitu juga istrinya. Keduanya hanya tinggal berdua, sudah lebih dari 10 tahun mereka menikah. Rasa iri seringkali terlintas di hati mereka, terutama Sumiati. Wanita seringkali menggunakan perasaan dan emosinya dalam memandang sesuatu. Setiap kali dia melihat anak kecil yang berlarian sembari tertawa membuatnya merasa teriris dalam hatinya. Ia merasa begitu nelangsa, ia merasa tak berguna, ia merasa kecil karena belum bisa memberikan keturunan seperti halnya orang lain dalam keluarga yang lain. Seringkali terlintas di dalam pikirannya untuk meminta suaminya agar menikah lagi demi bisa mendapatkan keturunan. Namun Sumaji menolak mentah-mentah. Sesulit apapun kehidupan mereka, sekuku apapun Sumiati memintanya untuk menikah lagi, ia tetap menolak. Baginya, kehadiran anak mungkin bisa melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka, namun tidak menjamin kebahagiaan. Baginya ditemani Sumiati setiap harinya saja sudah cukup, meski hidup mereka tidak bergelimang harta. Gerimis kecil terdengar menghantam genteng rumah yang berbahan tanah liat. Udara dingin seketika menyergap siapapun yang tengah terlelap dalam gelap. Suara di luar mendadak riuh karena dinding-dinding mereka hanyalah gedek bambu yang di bagian luarnya dilumuri kotoran sapi atau kerbau untuk menyumbat lubang-lubang kecil di antara anyaman. Dengan lingkungan yang belum ada penerangan, rimbun tanaman, dan rumpun pepohonan membuat populasi nyamuk semakin merajalela. Dedaunan jati dan terem besi bergoyang tertiup angin. Kala dini hari sudah merapat menyambut hari yang baru, hujan sudah mereda, menyisakan bulir air di atas dedaunan. Kokok ayam mulai terdengar sebagai pertanda bahwa kegiatan di Lapengan sudah harus dimulai. Para warga sudah mulai terbangun sembari mengerjap-gerjapkan mata. Lantai rumah sebagian besar warga tidaklah berlapis ubin atau semen, melainkan lantai tanah. Tak ada pemerataan yang terasa. Apalagi sekarang yang merupakan awal pemerintahan pasca kemerdekaan. Bagaimanapun dinamika yang tengah terjadi, kehidupan mereka tetaplah seperti itu. Bertani seperti kebanyakan orang lain.
Lapengan, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kujang, adalah salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di daerah itu. Masyarakatnya selalu terlihat bersahaja. Namun, bukan berarti Lapengan lepas dari hal-hal yang tak lazim dan cenderung tak di luar kebiasaan. Meski seluruh warga beragama Islam, namun beberapa adat dan kebiasaan turun-temurun harus tetap dilaksanakan karena keadaan desa yang dipenuhi tempat-tempat angker. Karena itu pula, mistisme tak bisa dihilangkan dari desa. Terlepas dari warga yang tak mau lagi mengurus punden-punden yang dahulu digunakan untuk memuja dan bersembayang oleh leluhur mereka. Sumaji, yang pekerjaannya adalah petani penggarap, sedang duduk santai sembari menyantap makan siang yang dibawakan oleh Sumiati. Di satu sisi, mereka sangat bersyukur dengan apa yang mereka miliki, namun jauh di lubuk hati Sumiati, dia ingin sekali menimang seorang anak yang akan meneruskan keturunan mereka. Sesekali ia mendengar selentingan buruk dari tetangga. Dia benci ketika dinilai tidak mampu memberikan keturunan, mandul, atau mungkin hal buruk lainnya. Pak, kita sudah lama nikah, tapi belum ada jabang bayi yang hidup di perutku. Seringkali aku ngerasa ndak pantas. Ditambah kadang ada aja tetangga yang mulutnya jahat. Keluh Sumiati dengan wajah yang sendu. Sumaji merasa terenyuh. Sudah berkali-kali ia meyakinkan dan menguatkan hati istri yang sudah menemaninya lebih dari 1 dekade lamanya. Bahunya yang kokoh seakan tak mampu merangkul dan melindungi istrinya dari kalimat-kalimat jahat orang lain. Namun, berpisah dengan Sumiati juga bukan keputusan tepat karena akan menjadi mata pisau baru yang akan menancap di tubuh istrinya. Iya, aku tahu. Tapi piye? Ndak ada yang bisa kita perbuat kalau Gusti Allah ndak ngasih kepercayaan. Sumaji berusaha menguatkan istrinya agar lebih berserah, namun ia juga sangat ingin memenuhi keinginan istrinya. Pak, gimana kalau kita minta tolong sama Mbah yang ada di ujung desa? Tawar Sumiati yang mulai kehilangan keyakinan dan ketabahannya. Ia berpikir, jika Tuhan tak bisa membantu mereka, mungkin yang lain bisa. Mungkin penguasa desa bisa membantu mereka. Tapi itu syirik, Sum. Cegah Sumaji ketika istrinya itu menyebut seorang dukun yang tinggal di ujung desa. Tapi bukannya kita sudah seharusnya mencoba apapun? Sangga Sumiati yang sudah tak bisa menahan keinginannya untuk punya anak. Ia sudah terlalu lelah dengan keadaan. Ya paling tidak kita bisa coba dulu, Pak. Tambahnya dengan nada begitu memelas. Ya sudah. Tapi aku ndak mau kalau terus-terusan coba. Cukup sekali ini. Mau tak mau, Sumaji mengiyakan. Toh pada dasarnya ia tak bisa memungkiri kalau ia juga sangat menginginkan anak. Keduanya terdiam sejenak sembari memikirkan kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Keinginannya juga permintaan istrinya membuat Sumaji goyah. Keduanya menguatkan niat sembari menatap hijau daun bawang yang tumbuh dan bergoyang tertiup angin. Untuk pertama kali, Sumaji terpaksa mengambil jalan lain selain berserah dan bersabar. Ia berharap semoga mereka tak menyesal di akhir cerita. Malam kembali mengganti siang. Gelap mengganti terang. Warga Lapengan sudah bersiap untuk berangkat ke surau kecil yang tak jauh dari pemakaman desa. Meski kumandang azan tak bisa didengar dari kejauhan, namun warga sudah bersiap dari sebelum waktunya tiba. Sumaji ingin ikut bertolak menuju surau. Ia masih ragu dengan apa yang siang tadi mereka bicarakan. Terjadi pertempuran dalam hatinya. Ia takut menyesal karena telah menduakan sang pencipta. Langkahnya mendadak berhenti. Surau hanya berjarak beberapa puluh meter lagi, namun perhatiannya justru tertuju pada seorang wanita yang tengah berdiri diam sembari menatapnya teduh. Rasanya begitu tenang, rasanya begitu aman. Padahal ia tak pernah melihat wanita itu sebelumnya. Sosok wanita berkebaya kuning yang berdiri tenang menatapnya. Rambutnya yang lurus panjang tergerai dan melambai tertiup angin. Kain jarik batik yang membalut kakinya yang jenjang membuat wanita itu terlihat lebih anggun dari semua wanita yang pernah ia temui.
Sumaji mengalihkan langkahnya. Ia seolah terperdaya, niatnya untuk melangkah ke surau justru dialihkan oleh seorang wanita. Bukan karena nafsu, namun ia merasakan ada yang berbeda dengan seseorang yang sedari tadi berdiri menatapnya sembari membubuhkan senyuman teduh pelipur lara. Hari berganti. Sumaji dan Sumiati akhirnya mendapat persetujuan dari Mbah Mangun yang merupakan seorang paranormal di Lapengan. Ia adalah salah satu orang yang hingga sekarang masih sangat percaya, mengimani, dan menjalankan ritual dan lelaku sesuai ajaran para leluhur dan Seng Babatalas. Ia juga bersedia untuk membantu Sumiati dan Sumaji untuk bertemu dan meminta bantuan pada penguasa desa. Ya, konon Lapengan dikuasai oleh sebuah entitas yang sudah membuat kesepakatan dengan Seng Babatalas agar melindungi seluruh keturunannya, baik dari penjajah, dari orang-orang jahat, bahkan dari tingkah mereka sendiri. Karena itu pula, pagelaran dan hajatan akan dihelat setiap tahunnya saat bersih desa. Dan itu adalah sebuah keharusan. Mau tidak mau, penduduk tetap mematuhi meski tak lagi mengurus dan bersembayang di punden-punden tua hingga tempat itu dipenuhi rimbun dan lumut. Sumaji melakukan kegiatannya seperti biasa, namun ada yang berbeda dari hari-hari biasanya. Sumiati yang biasanya hanya berbelanja sayuran, kini justru langsung ke pasar dan membeli bahan-bahan persiapan ritual yang akan mereka langsungkan nanti malam. Sepedi jengki hasil meminjam milik tetangga di kayu perlahan melintasi jalanan batu yang berbalut tanah. Hawa terasa menghangat. Meski embun belum sepenuhnya hilang dari pandangan, jalan terasa lebih baik kalau Sumiati memasuki area yang lebih ramai. 2 kilometer dari tapal batas desa, gerobak, pedati, delman, beca juga sepeda berlalu lalang melintas di keramaian, terutama ketika mendekati pasar Sukoharto. Ia berhenti di depan kios penjual bunga dan berbagai macam peralatan ritual. Barang-barang yang sudah ia beli dimasukkan dalam besek bambu yang digendong di punggungnya. Besek bambu berukuran sedang itu ditahan dengan kain jarik yang diikatkan di dadanya. Semua barang yang sudah dimasukkan ke dalam besek ditutupi kain agar tak terlihat orang lain. Tak lupa ia membeli sayuran dan juga tempe untuk menutupi barang-barang mistis yang ia beli. Senja baru saja lewat. Penduduk Lapengan masih bertahan di surau terdekat hingga selepas Isya. Sumaji dan Sumiati berjalan berdua sembari melihat sekitar, memastikan tak ada orang lain yang melihat mereka. Jalanan benar-benar gelap tanpa penerangan. Mereka berdua membawa barang-barang yang sudah dipesan, juga obor yang belum dinyalakan. Sekilas mereka terlihat seperti pencuri karena selalu menoleh ke kiri dan kanan dan terlihat berjalan dengan cepat sambil mengendap-endap. Tingkah mereka disaksikan para penghuni pohon trembesi yang tumbuh di pinggir jalan desa, mata merah dengan badan penuh bulu, menatap nyalang karena mereka membawa bunga dan benda-benda ritual. Juga sosok lelaki tua dengan mata besar dan tanduk yang tumbuh di dahi kanannya memperhatikan sembari duduk meringkuk. Bulu kuduk Sumiati meremang, matanya tak berhenti menelisik segala arah, bahkan sering menoleh ke belakang punggungnya. Barang bawaan mereka seolah mengundang hal-hal yang tak kasat mata untuk muncul dan mengamati. Itu apa? Nada bicara Sumiati bergetar. Tangannya menggenggam erat lengan suaminya yang kokoh. Sumaji tak menjawab karena ia juga melihat apa yang dimaksud istrinya, namun tak sepatah kata pun keluar. Tangannya hanya menggenggam kedua tangan istrinya yang merangkul lengannya. Lidah terjulur panjang hingga menyentuh tanah. Air liur menetes deras karena mencium aroma barang dalam besek bambu yang dibawa Sumiati. Matanya yang berlubang mengeluarkan belatung yang merayap pelan. Jemarinya yang ceking mencengkram tangan sambil terus merangkak mengikuti pasutri itu dari seberang kanal yang membatasi jalanan dengan pekarangan-pekarangan yang ditumbuhi trembesi, pohon asam, juga pohon lamtoro.
Tak ketinggalan, tanaman pagar berupa luntas yang jadi pagar antar gang ke gang lain. Semakin lama, bunyi derak ranting dan dedaunan semakin santer terdengar. Suara anak kecil terdengar bersahutan dari kejauhan, namun terus mengikuti langkah mereka. Sumaji tahu itu bukanlah anak-anak tetangganya. Sumaji juga tahu bahwa tak ada anak kecil yang berani tertawa sekeras itu di malam hari. Langkah mereka semakin cepat, disusul gemersak suara daun kering yang tergila sesuatu, ditambah suara-suara lain yang sedari awal mengikuti. "Bule, jaluk panganane," suara bersahutan anak kecil terdengar, meminta makanan pada Sumiati. Cengkraman jemarinya semakin kuat, menancap di kulit lengan Sumaji. Dari suara yang bersahutan dan kikik tawa, Sumiati sadar bahwa yang mengikuti mereka adalah sosok tak bertubuh. Bayangan bola-bola terlihat melintas dari belakang dan mendahului langkah mereka. Ketika bola-bola itu melintas, keduanya semakin yakin bahwa suara anak-anak yang mereka dengar berasal dari setan berbentuk kepala gelundung peringgis. Kula nuwun. Pintu terbuka. Tak lama setelah suara Sumaji terdengar, di depan rumah bertiang bambu dan berbilik gede bambu, lampu dari gerabah dengan tutup berlubang sebagai jalur sumbu menerangi teras dan balai bambu tempat si empunya rumah berkontemplasi dan merokok. "Monggo, mlebu dhisik. Ngombe sek nyampi ngenteni tengah wengi," jawab Membangun yang menyuruh keduanya masuk karena mereka akan berangkat menuju ke tempat ritual menjelang tengah malam. Kopi dihidangkan, masih berasap dan tanpa gula. Rokok kelobot dinyalakan, mengepulkan asap bercampur gemeretak bunyi cengkeh yang meletup. Mbah Mangun tak banyak berbicara. Selain meminta Sumiati meletakkan barang bawaannya di atas meja, mereka bertiga saling diam. Sembari menyesap kopi pahit, Mbah Mangun menghisap dalam rokok yang terjepit di sela jarinya. Hembusan asap dari mulutnya membuat ruangan kecil itu dipenuhi asap. Sesekali Mbah Mangun bertanya tentang kesiapan mereka karena yang akan mereka temui adalah sosok sang penguasa dan penjaga desa. Keduanya menjawab dengan mantap karena penantian mereka yang tak kunjung usai. "Ayo." Sumiati dan Sumaji yang sedari tadi menunggu sambil sesekali bertatap mata, tiba-tiba terkejut dengan suara Membangun yang tiba-tiba mengeluarkan suara. Mereka serempak berdiri dan bersiap meninggalkan rumah. Membangun membukakan pintu agar mereka melangkah lebih dulu. Ia mengambil rokok dan bungkusan dalam besek kecil yang sedari tadi tergeletak di meja. Kemudian melangkah keluar dan menutup pintu tanpa mengunci. "Mengkir," Hardik Membangun pada gerombolan demit yang sedari tadi berkeliaran dan menunggu mengitari rumah. Gerumpulan bayangan hitam berbagai bentuk itu langsung memudar dan menghilang seirama dengan hardikan dan lambaian tangan Bamagun. Mereka berjalan dipimpin oleh sang tetua dan dukun desa. Sumaji dan Sumiati hanya mengikuti sembari saling menguatkan. Mata mereka terus menelisik sekitar dan menangkap bayangan, dan mata-mata yang menyala menatap mereka. Embun mulai turun, lapengan seketika ditutupi kabut tebal yang menghalangi pandangan. Mendadak suasana lapengan berubah, seakan mereka memasuki dunia yang lain. Sumaji dan Sumiati merasa tak mengenal area yang mereka lewati. Obor yang menerangi jalan mereka seakan tak bisa menembus kabut, terutama ketika mereka berbelok memasuki deretan hutan jati yang berada di tepi desa. Tak banyak yang berani masuk ke sana karena dianggap wingit, ditambah dengan adanya pohon beringin keramat yang berada di tengah-tengah hutan jati seakan menjadi pusat area. "Tunggu nang kene," suruh Membangun pada keduanya karena sudah sampai. Sumiati dan Sumaji hanya mengikuti dan duduk sesuai arahan. Mereka tersadar bahwa sudah sampai tujuan karena jarak pandang mereka yang terlalu terbatas. Di sini mereka sadar tak ada lagi jalan bagi mereka untuk membatalkan niat. Membangun melangkah beberapa meter di depan Sumaji dan Sumiati. Besek kecil yang tadi sempat ia bawa ditaruh di tanah sambil mengatur duduk silanya yang tak nyaman karena di bawah pantatnya dan pahanya adalah batu-batu yang menonjol di antara daun-daun yang rontok dan membusuk di atas tanah.
Angin berembus dan menyibak kabut dingin yang menutupi pandangan, membuat pohon beringin besar terlihat mengerikan seperti sesosok raksasa berambut mengembang sulur-sulur yang bergelantungan tertiup angin. Menambah ngeri, membuat Sumaji dan Sumiati merapatkan duduk tanpa sadar. "Korene sajenmu," ucap membangun berat dan pelan pada Sumiati untuk membawakan sesajen dalam besek bawahnya. Dupen kemenyan dibakar, mengeluarkan asap dan wangi mencekam yang membuat semua makhluk yang ada di tempat itu menelisik dari balik bayangan pohon-pohon dan rimbunan semak. Jembalang berukuran kecil mengintip dari balik tanaman-tanaman rimpang yang tumbuh liar. Kendi dikeluarkan dari besek yang tadi diminta dari Sumiati, bunga, kendi, dan berbagai macam sesajen disusun di atas tampa usang yang tergeletak tanpa tersentuh di antara akar-akar pohon beringin yang menonjol di atas tanah. Sumiati bergidik karena dingin dan suasana yang mencekam. Suara jangkrik dan kukuk burung hantu yang sebelumnya ramai bersahutan tiba-tiba menghilang. Semua senyap. Rasanya begitu aneh karena semua serba tiba-tiba dan mendadak. Angin berembus kencang, rasanya begitu dingin. Disusul suara gemerincing benda logam yang terdengar mengawang dan semakin nyaring. Langkah kaki terdengar menginjak dedaunan yang berserakan. Bergemeresak, sesosok wanita berkebaya kuning dengan selendang hijau berhias logam emas tipis di ujung-ujungnya berjalan anggun dari balik pohon beringin. Begitu cantik. Rambutnya diurai dengan hiasan bunga yang menghias di sela-sela rambutnya yang tergerak indah. Sumaji berbinar. Dia merasa pernah melihat sosok itu, tapi entah di mana. Sumiati menahan nafasnya. Tak pernah ia melihat wanita secantik itu sepanjang hidupnya. Bulu mata yang lentik, rambut hitam yang tergerai lembut, jemari-jemari lentik dengan kuku cantik berwarna hijau menyala, juga kain jarik coklat dengan motif berkilau yang tak pernah ia temui dimanapun. "Mreneondu, kowe arep jaluk apa?" ucap sosok itu yang meminta Sumiati mendekat padanya dan mengungkapkan sebuah harap yang selalu ingin ia ungkapkan. "Nggih, kula nyuwun diparingi anak," jawab Sumiati setelah melangkah maju sambil berlutut dan mengutarakan keinginannya untuk diberi anak. Sosok wanita itu tersenyum sembari menatap wajah dan mata Sumiati yang berair. Ketakutan Sumiati mendadak sirna. Tak ada rasa merinding seperti sebelumnya, tak ada tatapan intimidatif yang ingin memangsa seperti ketika ia berjalan menyusuri jalan kampung menuju rumah Mamangun. Semuanya seperti berubah 180 derajat. "Aku iso maringi anak, tapi kue kudu iso ngopeni," jawab wanita cantik itu. Sumiati tersenyum dan berbinar kala mendapatkan jawaban seperti yang ia inginkan. Sang penguasa desa bersedia memberikannya anak dengan syarat ia harus bisa merawat apa yang telah ia titipkan. "Nggih," jawab Sumiati singkat tanpa membantah dan banyak bertanya. Wanita itu mengambil sesuatu dari balik ikatan selendang hijau di pinggangnya. Gemerincing ujung selendang yang bergerak terdengar bergema. Pepohonan membuat suara gemerincing itu memantul riuh, ditambah angin yang berembus membuat gema itu semakin panjang dan tak kunjung memudar dan hilang. "Iki nduk, panganan." Sambil menyerahkan sesuatu berbentuk bulat sebesar anggur, sang penguasa desa meminta Sumiati memakan apa yang ia berikan. Sumiati menyambut uluran itu dengan kedua tangan yang menengadah. "Panganan, Du," ucapnya yang disambut anggukan kepala Sumiati. Dua benda bulat itu dimakan, rasanya getir dan sedikit pahit. Ada rasa amis dan anyir di ujung lidahnya. Glek. Dengan susah payah Sumiati menelan benda yang tak ia ketahui. "Setahun kas, kowe bakal duwe anak, Dok," ucap sosok wanita itu pada Sumiati dan Sumaji. Kalimat yang baru saja mereka dengar seketika menghasilkan senyum yang mereka di bibir keduanya. Setahun lagi mereka akan memiliki anak yang sudah lama diidam-idamkan.
Matur sembah nuwun, ucap Sumiati dan Sumaji hampir bersamaan sembari menundukkan kepala dengan telapak tangan yang tertangkup di atas dahi mereka. Sumaji tak lagi mengingat Tuhannya. Apa yang ia anggap syirik justru sudah ia lakukan demi kebahagiaan sang istri dan egonya. Angin kembali berembus lebih kencang. Gemerincing logam-logam yang ada di ujung selendang terdengar nyaring kemudian menghilang. Keadaan kembali seperti sebelumnya, dingin dan mencekam. Sosok wanita yang tadi ada di hadapan mereka sudah lenyap entah kemana. Ayo mulai, ajak membangun dengan suara yang berat. Mereka bertiga meninggalkan tempat itu sambil terus diawasi genderuwo yang bertengger di atas dahan-dahan pepohonan. Langkah mereka diiringi gemersak gelundung pringis yang menggelinding dan mengelilingi mereka. Tak ketinggalan, sosok wanita berlidah panjang menjulur menyentuh tanah yang merayap dan melompat dari satu batang pohon ke batang pohon lainnya. Sumiati dan Sumaji akhirnya menyaksikan dan membuktikan sendiri bahwa semua legenda dan cerita seram yang sedari dulu dikisahkan adalah benar adanya. 9 bulan berlalu. Perut Sumiati sudah membesar dan siap akan melahirkan. Dalam hitungan hari, berbagai kain jarik disiapkan dan dipotong sesuai ukuran yang nantinya akan digunakan sebagai bedong bayi. Tetangga yang tadinya suka mencibir kehidupan Sumiati dan Sumaji yang tak kunjung dikaruniai anak mendadak terbungkam. Segala perkataan miring terhadap mereka berubah dan berganti dengan sambutan gembira karena salah satu warga Lapengan kini akan mendapatkan keturunan penerus mereka. Hari-hari Sumaji begitu ceria, semua terlihat begitu berwarna. Pagi mereka terasa sejuk, siang mereka terasa cerah dan hangat, namun tidak pada malam harinya. Semua begitu berbeda. Semenjak malam di mana mereka bertemu dengan sang penguasa desa, malam mereka terasa lebih mencekam. Sumaji seringkali bertemu dan ditemui sosok-sosok menyeramkan yang mengitari rumah mereka. Tak jarang ia melihat cahaya-cahaya melayang di atas rumah kala ia harus keluar rumah dan membuang hajat karena di rumah mereka tak ada kakus. Setiap kali ia keluar malam, Banaspati yang merupakan bola api terus mengitari dan mengikutinya. Bahkan tak jarang ia bertemu orang-orang yang tadi kenal yang berjalan membungkuk sembari menggendong kain yang dibungkus menjadi buntelan yang digendong di punggung mereka layaknya pengembara yang tengah melintas. Berbeda dengan Bamangun yang merupakan dukun desa, ia sudah terbiasa dan tak lagi khawatir dengan apa yang sering mampir dan menyapanya di kala malam. Ia kembali seperti biasanya, bertani dan berladang di lahannya sendiri di ujung desa tanpa banyak berinteraksi dengan warga lainnya. Tubuh Sumiati yang sebelumnya berisi kini semakin terlihat gemuk karena perutnya yang begitu besar. Seorang dukun beranak yang ada di desa Lapengan berkata bahwa nantinya ia dan Sumaji akan dikaruniai anak kembar. Kabar itu membuat keduanya semakin berbinar. Mereka tak hanya mendapatkan satu, tapi dua anak sekaligus dalam satu waktu. Layaknya kebanyakan warga desa, kabar ini tak membutuhkan waktu lama untuk tersebar dan terendus para tetangga seperti aroma kentut. Pak, kalau ngerokok jangan lama-lama, pinta Sumiati pada suaminya yang kerap meninggalkannya sendirian di kamar karena ingin merokok di balai depan rumah. Sumaji sudah mulai kebal dengan pemandangan aneh dan mengerikan yang sering menyapanya kala sendirian di waktu malam. Ia tak lagi takut dengan sosok genderuwo yang sesekali mengamatinya dari atap rumah tetangga atau dari dahan pohon trembesi yang menjulang atau segerombolan anak-anak tak berambut dan berwajah tua yang sering berlarian di depan rumah mereka. Juga sekelebatan para kuntilanak berwajah rata dengan rambut panjang yang terseret menyapu tanah. Ia sudah begitu kebal baginya, tak ada yang perlu ditakuti. Ia sudah mendapatkan restu dan karunia dari sang penguasa desa. Tanpa seizin sang penguasa, demit-demit yang berseliweran tak akan punya kuasa untuk mengganggu dan merebut apa yang sebentar lagi hadir dalam hidupnya. Sumaji terlalu yakin, terlalu merasa berani, dia lupa
bahwa akan selalu ada kuasa yang lebih besar. Dia lupa bahwa tak seharusnya ia memuja dan meminta pada sesuatu selain Sang Pencipta. Ia bahkan tak lagi aktif pergi ke surau, jarang mengikuti pengajian, dan selalu membakar menyan dan dupa di setiap Jumat dan Selasa Kliwon sebagai bentuk rasa terima kasihnya pada sang penguasa desa. Padahal yang dilakukannya bukanlah menunjukkan rasa syukur dan berterima kasih, melainkan memberi makan demit yang selalu mengitari dan mengintip dirinya setiap hari. Kegiatan Sumaji ini kian lama membuat rumah mereka semakin ramai oleh makhluk-makhluk aneh beraneka bentuk untuk menunggu giliran dan berebut makanan, sesuatu yang hanya aroma bagi manusia yang ternyata sangat dinikmati oleh penduduk dunia lain, yaitu kembang, kemenyan, dan duba. Ia kembali lagi ke dalam rumah. Sumaji memasuki kamar dan memandang wajah istrinya yang terlelap dengan perutnya yang besar. Sesekali ia tersenyum kala melihat sisa jelaga yang mulai menghitam di bagian luar cuping hidung istrinya. Ia menaiki dipan beralas kasur kapuk tipis dan ikut tidur sembari memiringkan badan, sembari memegangi perut istrinya. Ia tak peduli lagi dengan suara-suara yang berseliweran di luar rumah. Mereka terlelap bersama, tenggelam, bergelung selimut tipis yang menutup tubuh mereka dari sengatan dingin malam. Benar, apa yang diprediksi sebelumnya menjadi kenyataan. Ya, Sumaji dan Sumiati benar-benar mendapatkan dua putri kembar. Selamatan pun digelar di rumah, dihadiri seluruh warga desa. Tak sedikit dari mereka yang menyumbang bahan makanan, uang, dan tenaga agar acara tersebut bisa dilaksanakan dengan hikmat dan besar-besaran, mengingat ini adalah momen yang paling ditunggu oleh Sumaji dan Sumiati. Bisik-bisik bambu berukuran kecil berisi makanan dan kue diedarkan hingga semua sampai di tangan semua tamu, berkat yang nantinya diperuntukkan bagi keluarga yang berada di rumah. Beberapa bapak-bapak mengambil batang-batang rokok lobot yang diletakkan di dalam gelas-gelas. Mereka berpamitan sembari menyalami Sumaji yang merupakan tuan rumah dan pihak yang berbahagia. Bulan demi bulan berlalu. Kedua anak Sumiati dan Sumaji sudah mulai membesar dan tumbuh dengan sehat. Hanya saja tubuh Sumiati yang justru berbanding terbalik dari proses sebelumnya. Tubuh yang sebelumnya berisi dan cenderung gemuk kini justru semakin kurus, hingga lengan Sumiati yang sebelumnya berisi justru mulai menonjolkan tulang yang sebelumnya tersembunyi. Kian hari, Sumaji menyadari perubahan itu. Pada awalnya, dia menganggap yang dialami istrinya adalah hal yang normal. Namun, perubahan fisik yang terlalu signifikan akhirnya membuatnya sadar kalau ada sesuatu yang salah. Apalagi perubahan itu hanya dalam beberapa bulan saja. Bah, sakjane nopo? Tanya Sumaji yang diam-diam menemui Mbah Mangun di rumahnya yang terletak di ujung desa. Sajane aku ya ora oleh ngomong, durung waktune. Tapi jangan bojomu pas tengah wengi dino Kemis, pas Jemaah Kliwon. Jelasnya memberikan kisi-kisi karena ia tak bisa dan tak boleh memberikan jawaban secara langsung. Sumaji mengernyitkan dahinya karena kisi-kisi yang diberikan justru menghasilkan rasa penasaran dan pertanyaan baru. Jawaban akan dia temukan saat malam Jumat Kliwon, dan itu beberapa hari lagi. Jujur, Sumaji sama sekali tak bisa membayangkan apa yang akan dia temukan nanti. Sumaji bercengkrama dengan Sumiati sembari menimang dua anaknya yang masih belum tertidur. Manusia kecil yang ada di gendongan mereka masih saja berceloteh sembari sesekali mencakar atau mencubit kulit wajah mereka. Ia bisa melihat raut bahagia pada wajah istrinya, raut wajah yang membuatnya tak tega dan membuatnya ingin mengurungkan niatnya. Ia menarik nafas dalam dan dihembuskan perlahan agar ia merasa lebih tenang.
Wes kek, dan turu, ucap Liri pada Sumiati agar segera tidur karena istrinya terlihat beberapa kali menguap. Sumiati mengangguk, sembari berbalik badan menuju kamar, disusul Sumaji yang mengekor di belakangnya karena ia juga sedang menggendong anaknya, Sumiati. Meletakkan anaknya, disusul dengan Sumaji karena ia juga sedang menggendong anaknya yang lain, Sumiati tidur di bagian pinggir dipan agar kedua anaknya tidak menggelundung dan terjatuh. Sumaji membiarkan istrinya tidur dan berpamitan karena ia ingin merokok di luar rumah. Diterangi temaram cahaya dari lampu minyak yang bersumbu, ia keluar rumah dan duduk di balai bambu sembari merokok karena menunggu istrinya benar-benar terlelap. Suara lesung di tengah malam kembali terdengar. Sebagai tanda batas dua dunia yang sedang bergesekan, Sumaji sudah terlampau kebal dengan kondisi mistis dan perantuan yang sering menyapanya saat merokok di teras kala malam atau bahkan ketika ia membuang hajat di kakus yang letaknya jauh dari rumah. Tak ada tetangga yang melintas, tak ada orang lain yang keluar rumah terutama saat malam Jumat Kliwon. Jikalau ada yang berani, maka sudah dipastikan bukan orang sembarangan. Mungkin hanya Sumaji yang berani berada di luar saat malam Jumat Kliwon karena ia sudah terlalu terbiasa dengan segala sesuatu yang berbau mistis. Dua batang rokok Klobot sudah habis. Dia memutuskan untuk masuk dan mengunci pintu. Sumaji mengendap menuju dapur sambil membawa pelita agar tak tersandung sesuatu. Pelita ia letakkan di atas meja dapur. Seketika tempat itu menjadi temaram. Sumaji mendekati dinding, mencari tiang rumah yang paling kuat dan besar. Jemarinya yang biasanya digunakan mencengkram cangkul dan arit, kini mencengkram tiang sekuat yang ia bisa. Perlahan tapi pasti Sumaji memanjat untuk bisa mencapai tiang penyangga atap. Perlahan tapi pasti Sumaji bergantung di tiang penyangga atap sembari memanjat dengan telapak kakinya susah payah. Akhirnya Sumaji berhasil naik di tiang penyangga atap. Ia merayap pelan hingga sampai di atas bilik kamar tempat mereka beristirahat. Sumaji merasa takut, tak siap dengan apa yang akan dia lihat. Namun rasa penasaran dan prihatin atas keadaan istrinya membuat Sumaji menguatkan niat. Pelan ia mengintip ke arah kamar yang temaram. Terlihat istrinya yang tengah tidur miring dan mengeluarkan payudaranya karena sedang menyusui. Namun Sumaji tiba-tiba terenyak, nafasnya sesak, matanya membelalak karena apa yang tengah ia lihat justru tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kini dia faham mengapa Sumiati bisa sampai sekurus itu untuk kali pertama. Kengerian terpancar jelas di wajahnya, keringat bercucuran, tenggorokannya tercekat. Ingin rasanya ia berteriak dan menghardik. Apa yang sedang menyusul pada istrinya bergeliat, menggelikan dan mengerikan. Itulah yang nampak di pandangannya. Seekor ulat sebesar guling sedang menyusup pada istrinya sambil bergeliat menggelikan, serupa ulat putih dengan badan gemuk seperti berkelenjar dengan lendir yang keluar dari mulutnya. Ingin rasanya Sumaji berteriak dan membangunkan istrinya, namun ia tak tega. Ia lebih khawatir dengan keadaan istrinya yang pasti terpukul. Lelaki itu menghela nafas dan menghembuskan kasar. Ia lantas merayap mundur dan segera turun dari tiang penyangga atap. Sumaji berjalan pelan sembari memegang pelita untuk menerangi langkah. Lututnya bergetar. Ia masih bergidik ngeri dengan apa yang barusan dia lihat. Rasanya ia ingin tumbang, namun tak mungkin ia mengungkapkannya malam ini juga. Dari sekian banyak hal aneh yang pernah ia lihat, pemandangan barusan adalah yang paling mengerikan dan membuatnya bergidik ngeri. Ia menyibak tirai yang menggantung di ambang pintu kamar. Ditatapnya istrinya yang sedang menyusui. Namun di hadapannya hanyalah dua bayi manusia. Ia kembali keluar dari kamar dan memutuskan untuk tidur di kursi panjang yang ada di ruang tamunya. Ia tertidur karena rasa lelah. Dengan ketakutan yang teramat sangat, cepat matanya tertutup dan lelap. Entah apa yang akan ia katakan esok hari. Bu, Bariki metua. Tak tunggu nenang balik, ucap Sumaji ketika menghampiri istrinya yang sedang menyusui kedua anaknya di kamar. Ia minta Sumiati untuk menemuinya di teras.
Sumiati menyusul suami yang tengah duduk sembari merokok. Terlihat jelas wajah Sumaji yang gusar dan khawatir. Sumiati duduk di samping suaminya itu dengan wajah kuyu dan tubuh yang kurus hingga seluruh tulang dan sendinya menonjol dengan jelas. Siapapun yang memandang tubuh Sumiati tentu akan merasa khawatir dan kasihan. Wanita kuyu itu duduk dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Onopo, Pak?" tanya Sumiati pada Sumaji yang menatap kosong tanaman sulur yang tumbuh di pagar bambu. "Koyoke ono sing salah. Bengi aku ndelok anake dhewe, tapi iku duduk anak menungso," jelas Sumaji pada istrinya perihal apa yang disaksikannya malam tadi, bahwa anak mereka bukanlah anak manusia. "Terus piye, Pak?" tanya Sumiati balik. "Sore iki bentak takon maneh karo Mbah Mangun," jawab Sumaji yang berencana akan menemui Mbah Mangun. Selepas maghrib, Sumaji berjalan seorang diri, tanpa obor, tanpa pelita, tanpa cahaya. Langkahnya begitu cepat karena ingin segera bertemu dengan Mbah Mangun untuk mencari solusi dari apa yang ia dan istrinya alami. Ia sama sekali tak peduli dengan apapun yang mencoba menggoda dan menakut-nakutinya. "Tok tok tok, tok tok tok, kula nuwun." "Mlebu lek," saut membangun ketika mendengar suara Sumaji yang sudah ia prediksi akan datang setelah melakukan apa yang ia perintahkan beberapa waktu lalu. Sumaji duduk berhadapan dengan Mbah Mangun yang menatapnya tajam. Jemarinya dihiasi cincin berbatu besar dan bertelanjang dada, kumisnya yang tebal seolah bergerak-gerak saat orang tua itu mengembuskan nafasnya kasar. "Kowe wis tak kandhani, ana resiko sing mesti mbok tanggung. Saiki karepmu piye?" tanya Mbah Mangun tegas dan kembali mengingatkan perihal resiko yang akan mereka temui jika mereka berhasil mendapatkan keturunan. Piye Mbah, nak ngene terus Sumiati iso mati," jawab Sumaji yang khawatir dengan nasib istrinya. Semakin lama bisa saja Sumiati akan mati mengenaskan. "Balik noleh," jawab membangun singkat, meminta Sumaji mengembalikan anak yang ia minta ke tempatnya semula. Berat hati, Sumaji menganggukkan kepala setelah merenungkan beberapa saat. Tak ada jalan lain yang tersisa, hanyalah kekhawatiran terhadap Sumiati. Ia bahkan tak begitu peduli dengan anaknya karena sudah melihat perwujudan asli bayi yang selama ini mereka timang. "Iya Mbah, kula jaluk tuntunane," jawab Sumaji mantap setelah berpikir kemudian berpamitan. Wajah Sumiati terlihat tak rela. Ia begitu sedih setelah mendengar kabar bahwa mereka harus kembali ke pohon beringin tempat mereka memuja untuk mengembalikan anak mereka kepada sang penguasa desa. Di satu sisi Sumiati merasa enggan, namun Sumaji bersikeras mengembalikan anak mereka ke tempat yang seharusnya. Keduanya berjalan sembari menggendong bayi kecil itu menuju ke rumah Mbah Mangun. Mereka tak berani mendatangi tempat itu tanpa ditemani sang dukun desa. 3 orang dewasa dan 2 bayi menyusuri jalanan menuju hutan di ujung desa tak jauh dari gubuk milik Mbah Mangun. Di sore hari menuju senja, tempat itu terlihat lebih jelas dibandingkan dengan kedatangan mereka pertama kali yang tertutup kabut. "Dalenang kono," perintah membangun sembari menyuruh Sumiati dan Sumaji menaruh anak mereka di antara akar pohon beringin yang menonjol tepat di bawah pohon besar itu. "Bah, tapi," Sumiati sempat hendak membantah dan menangis sejadi-jadinya. Ia masih tak sepenuhnya percaya dengan apa yang pernah diucapkan suaminya baginya. Kedua anak itu adalah darah daging mereka. "Ayo Bu," ucap Sumaji tegas dan berjalan melangkahkan kakinya menuju ke bawah pohon dan meletakkan salah satu anaknya yang dibalut kain jarik di atas dedaunan kering yang berserakan. Mau tak mau, Sumiati mengikuti aksi suaminya. Siap tak siap, ia harus menerima kenyataan terpahit.
Kedua anak itu dibiarkan tergeletak di bawah pohon. Sementara Pasutri itu melangkah mundur menjauhi pohon dan berdiri di belakang Bamangun yang berkomat kamit sembari menjepit rokok klobot beraroma kemenyan di sela jarinya. Matanya tertutup rapat sambil sesekali mengencangkan otot lehernya seolah menekankan mantra di kata-kata tertentu. Angin kencang mendadak berembus menerbangkan dedaunan yang ada di bawah kaki mereka. Ranting-ranting berderak keras dan berayun tak tentu arah. Sejenak angin berputar mengitari pohon beringin tua yang menjadi pusat di antara vegetasi di tempat itu. Sumiati dan Sumaji memicingkan mata mereka agar tetap bisa melihat apa yang tengah terjadi. Satu dari anak mereka bergeliat-geliat dengan penuh kengerian dan rasa takut, juga air mata yang terus bercucuran. Mereka melihat salah satu anak justru bertiarap dan mulai merayap pelan. Tangan-tangan dan kaki-kaki kecil itu menekuk hingga tertutup badan. Kemudian kulit salah satu anak mereka berubah memutih dan berbuku-buku. Bayi yang lucu itu bergeliat, berubah menjadi sesosok ulat putih yang perlahan merayap memanjat pohon beringin tua seolah sudah tahu tempatnya kembali. Tempat saat Sumiati dan Sumaji meminta setahun yang lalu. Air mata Sumiati berderai tak tertahankan. Ia menangis sekencang-kencangnya kala menyadari salah satu anak mereka adalah seekor ulat besar yang merupakan titipan dari sang penguasa desa. Ulat sebesar bayi itu merayap pelan hingga akhirnya menghilang tertutup rindang dan sulur-sulur beringin yang menggantung hingga hampir menyentuh tanah. Ulat besar itu menghilang. Angin yang kencang mendadak berhenti berembus menyisakan dedaunan yang berjatuhan. "Iku anakmu," ucap Bamangun yang menunjuk salah satu anak Sumiati dan Sumaji yang masih tergeletak di bawah pohon dan ditutupi dedaunan yang tadi sempat tertiup. "Rawat, iku anakmu, anak menungso," lanjutnya lagi untuk memastikan bahwa anak yang tersisa itu adalah anak mereka yang sebenarnya, anak yang benar-benar manusia. Dengan cepat Sumiati berlari lalu menggendong kembali anaknya. Direngkuhnya kuat-kuat anak itu. Ketiganya melangkahkan kaki meninggalkan hutan Lapengan setelah sebelumnya mengaturkan terima kasih pada sang penguasa desa karena tak mengambil kedua anak mereka. Setidaknya masih menyisakan satu bagi mereka untuk dirawat. Satu hal yang tidak disadari keduanya adalah bahwa anak yang mereka asuh adalah salah satu alasan terjadinya pertumpahan darah di Lapengan beberapa dekade setelahnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Jadi apa namanya, Desa Lapengan ini masih ada tapi memang agak sedikit diganti namanya ya. Tapi kalau dilihat dari kisahnya tadi di awal disebutkan bahwa daerah tersebut adalah penghasil bawang. Jadi apa jangan-jangan daerah Brebes ya? Karena Brebes itu kan juga penghasil bawang ya. Tapi ya overall kisahnya keren banget. Di sini bagaimana Sumiati dan Sumaji, pasangan yang sudah 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, akhirnya mengambil jalan yang cukup berani ya. Dia mengambil jalan gelap yang mana melalui Bamangun, dia bertemu dengan Danyang atau penunggu desa di situ. Di situ dia meminta, tapi ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang mengerikan, anak kembar. Tapi di endingnya ini ya, di endingnya itu anak kembarnya itu ternyata ketika dikembalikan hanya satu yang diambil. Bamangun bilang yang satu itu manusia, dalam bahasa Jawa menungso itu artinya manusia. Yang satu itu manusia, ambil lagi, rawat, dirawat. Tapi di endingnya ini agak menjadi misteri dan saya pribadi berharap akan ada kelanjutannya nih. Karena anak yang dirawat oleh pasangan Sumiati dan Sumaji ini ternyata ke depannya itu akan menjadi apa ya, pemicu kegaduhan yang terjadi di Desa Lapengan, yang mana kegaduhan ini akan apa namanya, dalam skala besar ya, nasional juga tahu. Jadi penasaran nih, kegaduhan apakah itu dibuat Bang Jana. Jangan lupa dilanjutin nih, sebenarnya request dari saya nih, dilanjutin kisahnya karena jujur ya, gigit banget ya, dapat banget nih penggambaran Desa Lapengan, kehororannya dapat banget. Terima kasih Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan
bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk suara. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.